Halo teman-teman, saya Fajar dari Kanwil DJP Papua dan Maluku. Kali ini saya ingin memberikan tutorial step by step laporan SPT tahunan melalui e-filing dengan form 1770S. Oke, langsung aja. Pertama, buka dulu DJP Online. Kita buka dulu websitenya djponline.pajak.go.id. Nah, di sini ada form yang harus diisi, itu NPWP, password, dan kode keamanan. Kita langsung aja isi NPWP-nya. Passwordnya jangan lupa. Dan kode keamanan. Klik login. Oke, langsung masuk ke e-filingnya. Langsung ke buat SPT. Nah, informasi aja, sebelumnya saya udah pernah lapor nih yang tahun 2016. Nanti kita lihat aja ya. Kayaknya harus ke pembutuhan pertama. Buat SPT, seperti biasa ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kita untuk mengetahui kita harus menggunakan form apa dalam melaporkan SPT tahunan. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita jawab tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kita jawab tidak, karena kita akan menggunakan 1770S. Nah, di sini ada pilihan ya, dengan bentuk formulir dan panduan dengan upload SPT. Kita menggunakan dengan panduan. Kita klik. Nah, di sini untuk SPT 1770S terdapat 18 langkah. Untuk langkah pertama, di sini ada data formulir yang berisi informasi apa yang akan kita laporkan. Di sini kita klik aja, karena kita berada di tahun 2017, maka yang kita laporkan adalah tahun pajak 2016. Nanti seharusnya nih, karena baru pertama ya, kita pilih normal. Kita klik aja nih langkah berikutnya. Nah, saya udah pernah lapor nih bulan lalu untuk tahun 2016. Maka nggak bisa, maka harus menggunakan pembetulan. Kalau apa ya, kita coba double pembetulan pertama. Oke, di sini di langkah kedua terdapat daftar potongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Dasarnya itu dengan bukti potong yang telah diberikan oleh bendahara. Untuk swasta menggunakan 1721A1, sedangkan untuk yang PNS menggunakan 1721A2. Klik tambah aja. Nah, di sini ada jenis pajak, kita masukkan pasal 21. Nah, NPWP bendaharanya kita isikan. Oke. Nah, untuk nomor bukti pemotongan atau pemungutan di atas nih ada nomornya. Nah, kita isikan beserta titik dan garis tengahnya ya. Oke, kalau sudah kita isikan tanggal bukti pemotongan. Di sini ada di bawah, di sebelah tanda tangan bendahara. Di sini tanggal 1. Oke, jumlah PPh yang dipotong dan dipungut, contoh aja. Kalau di saya ini ada di nomor 23 yang telah dipotong dan dilunasi oleh bendahara ya. Kalau di sini, contoh aja 2.704.300 simpan. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya. Nah, untuk langkah ketiga ini, masukkan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dalam pekerjaan. Nah, penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ini terdapat di bukti potong juga. Di punya saya ini ada di poin 17, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Kita isikan sesuai yang ada di bukti potong. Kalau sudah, ketik langkah berikutnya. Nah, di sini apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kalau di sini saya anggap saya nggak punya, memang tidak ada di sini. Kalau ada, bisa diisi bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan, penghasilan harta, dan penghasilan lainnya yang dikenakan pajak. Oke, kita coba klik tidak. Langkah berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi di langkah kelima. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Nah, saya belum pernah nih ke luar negeri, makanya saya jawab tidak aja ya. Klik langkah berikutnya. Di langkah ke-6 ada pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Di sini kalau Anda memiliki, klik ya dan akan muncul penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu seperti bantuan, sumbangan hibah atau warisan. Nah, di sini saya anggap tidak ada, klik tidak.
Langkah berikutnya, di langkah ke-7 ada pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Saya anggap tidak. Klik langkah berikutnya. Nah, pada langkah ke-8 ada pertanyaan, apakah Anda memiliki harta? Nah, di sini wajib diisi nih. Saya pilih ya. Nah, di sini ada pilihan nih, harta pada SPT tahun lalu. Nah, ini kalau diklik akan otomatis kalau sebelumnya pernah melaporkan SPT tahunan melalui e-filing, akan muncul nih harta yang Anda miliki di tahun sebelumnya ya. Kita coba aja, klik aja. Nah, ternyata saya dulu punya motor nih, tapi sekarang udah dijual karena mutasi. Nah, ini bisa diubah aja nih. Kita ubah ya. Kita contohkan, kita ubah. Saya tetap sepeda motor, sekarang udah ganti motor Vision X 2011. Tahun perolehan tahun 2015, harganya oke. Nah, untuk keterangan ini kita isikan plat nomornya dan BPKB-nya. Plat nomornya dan BPKB-nya. Oke, klik simpan. Langsung muncul di sini. Saya ingin contohkan penambahan harta yang lainnya. Di sini ada kode harta, kita isikan. Kalau tadi harta bergerak ya, sekarang coba kita isi yang harta dia bergerak. Contoh aja tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Klik aja. Nah, nama hartanya apa? Nah, contoh aja apartemen. Tahun perolehan 2015 juga. Harga perolehannya kita isi aja sesuai harga perolehan yang didapat. Nah, untuk keterangan bisa diisikan dengan alamat. Oke. Kalau sudah selesai semua yang diisi hartanya, kita lanjut aja ke langkah berikutnya. Nah, untuk langkah ke-9 ini ada pertanyaan, apakah Anda memiliki hutang? Nah, di sini wajib juga diisi apabila memang memiliki hutang, terutama ke bank. Kita coba di sini juga bisa klik hutang pada SPT tahun lalu agar langsung muncul apabila memang masih sama jumlahnya atau nama pemberi pinjamannya. Kita coba aja, klik aja. Oh, ternyata saya belum pernah hutang nih. Nah, kalau di sini kita coba aja ya, tambah kode hutangnya. Nah, tadi mungkin karena hutang atas ini ya, beli motor mungkin ya. Kita pilih aja nomor 1 nih, hutang bank. Nama pemberi pinjamannya Bank BMA ya. Oke. Alamat pemberi pinjamannya, alamat banknya. Oke, tahun peminjamannya sesuaikan dengan yang dipinjam. Kalau sudah semua isi hutangnya, kita klik langkah berikutnya. Nah, di langkah ke-10 ini ada pertanyaan, apakah Anda memiliki tanggungan? Berhubung saya masih sendiri, saya jawab tidak. Nah, tapi kita coba dulu ya, apa aja sih informasi yang kalau kita pilih tambah nih, kalau ada tanggungan. Kita coba ya, kita tambah. Ada nama, NIK-nya, hubungan keluarganya, mungkin istri atau anak, pekerjaannya apa. Kita klik simpan kalau ada. Mungkin kalau pernah dilaporkan di e-filing di tahun SPT tahunan sebelumnya, bisa klik juga seperti sama yang tadi harta dan kewajibannya. Diklik apakah ada. Nah, yang belum ada nih, yang benar-benar masih sendiri. Nah, kita klik tidak. Oke, terus langkah berikutnya. Nah, di langkah ke-11 ini ada pertanyaan, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan? Yang dimaksud membayar zakat atau sumbangan keagamaan kita wajib itu yang diakui oleh Kementerian Keuangan. Saya jawab tidak ya, karena tidak ada. Langkah berikutnya. Nah, di sini ada status kewajiban perpajakan suami istri. Tadi kan jelas ya, saya masih sendiri jadi tidak kawin. Tapi kita coba dulu, saya akan jelaskan apabila kita isi kawin. Nah, di sini status kewajiban perpajakan suami istri, kepala keluarga ya. Oke. Nah, di sini kawin. Ini dengan catatan istrinya memang tidak berpenghasilan. Untuk pengisian ini akan mengaruhi dengan PTKP, yaitu penghasilan tidak dikenakan pajak. Maka disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Biasanya di bukti potong juga sudah ada. Oke, tadi bila tidak kawin, statusnya kalau tidak kawin saya 0, belum ada anak lah. Oke, langkah berikutnya, langkah ke-13. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Memang saya belum pernah keluar negeri, jadi ya saya tidak. Oke, klik langkah berikutnya. Nah, di langkah ke-14
apakah Anda melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 25, dan apakah Anda sudah membayar STP pajak penghasilan pasal 25. Hanya fokus saja. Karena tidak ada, kita klik langkah berikutnya. Oke, di langkah ke-15 ini ada hasil dari tadi ya, perhitungannya dari awal kita masukkan informasi yang ada di bukti potong, kita masukkan ke e-filing ini, form tadi. Nah, ini muncullah sumarinya, yaitu perhitungan pajak penghasilannya. Dan di akhir terdapat keterangan bahwa saya nihil nih, karena sudah dipotong oleh pemerintah. Kalau di sini diwakilkan oleh bendahara ya. Oke, ini langkah berikutnya aja. Nah, untuk langkah ke-16 ini ada proses kurang atau lebih bayar. Nah, biasanya kalau tadi kan saya nihil nih. Kalau kurang bayar, kita harus membayar terlebih dahulu ke bank persepsi. Yang nantinya akan kita mendapatkan NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Yang akan kita input ke dalam aplikasi e-filing ini. Baru kita bisa proses untuk melaporkan SPT tahunan. Nah, sedangkan untuk lebih bayar, kita tidak bisa untuk melanjutkan pelaporan SPT tahunan melalui e-filing. Kita harus melaporkan langsung ke KPP terdaftar. Ini tidak ada, maka langkah berikutnya. Nah, di langkah ke-17 ini ada pernyataan ya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Oke, kita langsung klik aja setuju. Setelah itu kita langkah berikutnya aja. Seharusnya nih di langkah ke-18 yaitu kirim SPT-nya. Tetapi ini karena mungkin saya sudah pernah melaporkan SPT tahunannya yang tahun 2016 melalui filing juga, maka tampilannya seperti ini. Kita coba aja, klik selesai. Nah, ini langsung keluar ya. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Di sini ada submit SPT. Isinya draft SPT tahunan yang akan dikirim tapi belum terkirim. Nah, kita coba aja klik di sini. Tapi nanti ada draft SPT tahunan yang kita buat tadi. Nah, karena tadi saya sudah pernah lapor yang normal, maka di sini akan melaporkan pemutaran pertama. Ada informasinya, jenis SPT-nya udah benar, tahun masanya 2016 juga lengkap. Nah, kita langsung aja nih kirim SPT. Anda akan kirim data SPT ini. Di sini ada informasinya nih, jenis formulirnya apa, 1770S, tahun dan masa pajaknya 2016, pemutaran pertama karena yang normal sudah dilaporkan kemarin. Nah, terus status SPT-nya nihil, jumlahnya, catatannya lengkap. Oke. Nah, untuk melaporkan SPT tahunan ini, kita perlu kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui email. Kita coba aja ya, ambil kode verifikasi di sini, klik aja dan pastikan server kode yang diterima sesuai. Nah, ada informasi nih. Klik OK. Di sini ada server kodenya. Nah, untuk mempermudah biasanya saya langsung searching aja. Kita isi filing. Nah, di sini ada muncul nih email baru, kode verifikasi. Klik aja. Nah, saya akan menjelaskan fungsi server code tadi. Biasanya terjadi jika jaringannya tidak baik ya. Biasanya kita minta kode verifikasi berkali-kali yang mengakibatkan banyaknya kode verifikasi yang kita terima masuk ke email. Nah, kita lihat tadi kode verifikasinya server code-nya 745406. Oke, kita lihat. Nah, ternyata yang di paling bawah nih yang paling baru. Nah, kita copy aja. Kita copy. Nah, di sini kembali lagi ke DJB online-nya, kita paste. Nah, kalau sudah kita kirim. Nah, ini saya tidak klik kirim karena ini hanya contoh ya. Oke, nanti kalau sudah kita kirim, maka kita akan menerima bukti penerimaan elektronik. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Untuk bukti penerimaan elektronik ini tidak perlu dilaporkan kembali ke kantor pajak terdaftar. Jadi kita simpan aja, bisa kita cetak nanti untuk suatu keperluan administrasi, mungkin dari untuk administrasi pajak. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tutorial step by step laporkan SPT tahunan melalui e-filing dengan form 1770S. Jangan lupa batas pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi yaitu tanggal 31 Maret 2017 dan untuk badan tanggal 30 April 2017. Apabila informasi ini sangat membantu, bisa share ke teman-teman. Jika ada pertanyaan maupun saran, bisa komen di bawah ini. Oke, terima kasih.